Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang NLTK. Kalau kalian belum mendownload tentang NLTK, kalian download dulu library-nya dengan pip install NLTK. Nah, NLTK ini adalah suatu library untuk text analisis ya. Dan kita akan mencoba mengeksplor beberapa metode eksplorasi dan metode analisis teks yang ada di NLTK. Ya. Nah, pertama di sini saya mempunyai beberapa teks ya, yaitu ada Indonesian Island dan Indonesia History. Kedua teks ini membicarakan tentang Indonesia, tetapi dalam konteks yang berbeda. Yang pertama tentang island, dan yang kedua tentang history-nya. Nah, kita akan coba melihat bagaimana NLTK ini melakukan analisis terhadap teks dengan menggunakan kedua teks ini ya. Nah, pertama saya akan membuat terlebih dahulu suatu objek yang namanya itu objek teks ya dari NLTK. Jadi kita akan membungkus ya teks ini, teks yang di dalamnya itu berupa teks seperti ini pada intinya. Kita akan membungkus teks-teks ini dengan suatu objek teks dari NLTK. Kita akan membungkusnya supaya kita dapat menggunakan berbagai metode eksplorasi dan analisis di dalam NLTK. Oke, saya buat. Nah, metode pertama yang akan kita coba adalah concordance. Ya. Jadi ini ada satu metode untuk mengetahui suatu kata itu tuh muncul dalam konteks apa sih dalam teks ini. Gitu. Misalnya ini ya, dalam teks Indonesian Island, ya, kata Indonesia muncul dalam beberapa konteks seperti ini. Nah, karena tentang island, tentunya kata Indonesia muncul dalam kalimat yang berhubungan dengan geografik, ya, berhubungan dengan island, tentang dengan island lagi dan sebagainya. Jadi dengan metode ini, kalau misalkan kita gak tahu gitu ya tentang teks ini teks apa gitu, nah kita bisa menggunakan metode ini untuk mengetahui suatu kata itu biasanya muncul dalam konteks apa gitu. Nah, karena kita udah tahu ya ini tentang apa, jadi mungkin agak useless menggunakan metode ini. Tapi kalau kita agak tahu ini tuh tentang teks apa gitu, ini akan berguna sekali gitu. Nah, contohnya ini juga di dalam teks history kata Indonesia itu muncul dalam konteks seperti apa aja. Tinggal kita klik enter maksudnya. Nah, ini muncul seperti ini ya. Jadi kata Indonesia itu muncul dalam berbagai konteks yang seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri gitu. Nah, kemudian metode kedua yang akan kita coba adalah similar. Jadi metode ini akan mencarikan kata yang similar di dalam teks kita gitu. Nah, kita akan bandingkan bagaimana kata Indonesia ini dia memiliki similar kata yang berbeda di dalam dua teks yang berbeda gitu. Nah, di dalam konteks island, Indonesia ini memiliki similar kata dengan kata nasional Indonesia. Sedangkan dalam konteks history, kata Indonesia ini memiliki similarity dengan text dan evidence gitu. Jadi meskipun katanya sama, tetapi karena dari dua teks yang berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Gitu. Itu lainnya ya. Saya akan membuka lagi
saya mempunyai satu teks lagi yang bernama Indonesia, di mana file ini tuh berisi gabungan antara dua file ini. Ya, kita bisa mengenerate suatu teks ya dengan seperti ini. Kayak gini ya. Jadi ini adalah teks hasil generasi dengan metode ini dengan menggunakan suatu model language. Model language-nya itu adalah model language. Coba ya. Model language trigram language model. Jadi ini ada suatu model language yang dimana model ini dapat mengenerate teks gitu, berdasarkan probability. Jadi misalkan teks yang pertama itu muncul adalah half gitu ya. Nah, setelah kata half, kira-kira kata kedua yang muncul setelah kata half adalah apa? Nah, probability yang paling besar adalah have arrived. Nah, kemudian juga setelah have arrived, next kata yang muncul adalah kata apa? Ternyata in gitu. Have arrived in. Kemudian lagi dan seterusnya setelah kata in, setelah kata arrive dan kata in, next kata yang muncul itu adalah kata apa? Probabilitas terbesarnya. Ternyata adalah Indonesia dan seterusnya seperti itu. Jadi itu trigram language model ya. Mungkin di lain kesempatan saya akan mencoba menjelaskan tentang trigram language model gitu. Ini berhubungan dengan Markov chain. Nah, dengan metode ini kita tuh dapat memahami juga bagaimana style dari suatu teks itu ya. Jadi meskipun ada dua teks misalkan ya, ada dua teks yang dimana kedua teks ini membicarakan tentang konteks yang sama, misalkan ada dua teks, teks A dan teks B. Nah, teks A dan teks B ini membicarakan tentang konteks yang sama, yaitu Indonesian Island misalkan ya. Nah, meskipun konteks yang dibicarakan sama, nanti hasil generate-nya bakalan berbeda. Karena dua teks ini dihasilkan dari dua penulis yang berbeda, misalkan. Jadi karena penulis yang berbeda, meskipun konteks dan teksnya sama gitu ya, meskipun konteks dari teksnya sama, tapi nanti ya hasil generate-nya berbeda. Karena struktur teks atau cara menulis dari penulis itu berbeda-beda. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.